Bursa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News dan masih tersambung bersama kami pakar siber Pratama Persada. Pak Pratama, soal antisipasi bukankah ini kan juga terkait dengan data-data dari masyarakat, data-data pribadi. Apakah selama ini pemerintah tidak melakukan antisipasi terkait dengan perlindungan data pribadi masyarakat? Ya, sebenarnya amanah perlindungan data pribadi itu kan ada di Undang-Undang 24 tahun 2022 ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebenarnya jelas di situ gitu bagaimana pemerintah, bukan hanya pemerintah sebenarnya, penyelenggara sistem elektronik baik pemerintah ataupun swasta wajib melindungi sistemnya, apalagi kalau sistemnya itu ada data pribadi masyarakat sehingga harus diamankan secara maksimal. Sudah ada tuh. Kemudian juga sudah ada banyak standar keamanan informasi yang bisa diterapkan. Kemudian juga ada perpres informasi kritikal gitu, informasi vital gitu, yang infrastruktur informasi vital yang sudah ditandatangani Pak Presiden gitu, yang artinya harus diamankan gitu. Ini pemerintah PDN termasuk infrastruktur informasi vital gitu yang harus diamankan. Kemudian ada banyak aturan sebenarnya yang bisa diterapkan. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata ini tidak diimplementasikan dengan benar. Tadi saya bilang bahwa sebenarnya kalau PDN ini dia melakukan standar-standar keamanan yang benar gitu, ini nggak akan kejadian seperti ini, nggak akan down itu kemudian sampai datanya rusak tanpa kita bisa berbuat apa-apa, nggak akan gitu. Nah ini terjadi karena kita tidak mengimplementasikan dengan benar. Teknologinya ternyata nggak dibuat dengan benar. Kemudian yang kedua adalah orang-orangnya. Orang-orang ini harus orang berkompeten gitu. Harus ada orang-orang yang memang dia memiliki kemampuan untuk melakukan pengamanan. Mereka harus eager, harus apa ya namanya ya. Mereka harus selalu proaktif gitu. Nah, ini menurut saya di Indonesia ini masih kurang nih gitu, bahwa keamanan cyber itu harus menjadi priority gitu. Nah, tapi saya agak senengnya nih. Tadi saya berkomunikasi dengan teman yang sedang Sesko TNI 52 Sakti gitu, yang mereka lagi sekolah. TNI itu sekarang juga sudah mulai nih. Mereka mulai aware terhadap keamanan cyber. Mereka udah mulai aware bahwa inilah nanti serangan yang akan bisa mencelakakan Indonesia gitu. Karena kita nanti, Mbak Eva, perangnya itu bukan lagi perang antara kayak Rusia Ukraina, bukan lagi kayak Israel Palestina gitu. Perangnya ya kayak gini. Ini kita hanya satu sistem yang diserang gitu. Bayangkan nanti kalau misalnya sistem transportasi juga diserang, sistem perbankan diserang, kemudian sistem-sistem yang lain telekomunikasi diserang, lumpuh negara kita ini gitu. Nah ini Oke, sama kayak bagaimana dengan perang rencana sebenarnya. big Nah, data kita dari nggak sadar. pemerintah? Kenapa? Bagaimana dengan rencana big data pemerintah dengan adanya kondisi-kondisi seperti ini, ancaman-ancaman ransomware? Ini kan agak lucu menurut saya ya gitu. Pak Presiden membuat Perpres Satu Data Indonesia gitu, yang intinya adalah pengen supaya data yang carut marut itu dijadikan satu. Bagus sebenarnya idenya gitu, supaya tidak ada lagi tentang data-data gitu, data bansos itu nggak berbeda antara Kementerian Sosial dengan Pemda dan lain-lain, jadikan satu gitu. Bagus gitu. Tetapi ketika rencana yang bagus ini tidak disertai dengan pengamanan yang cukup, akhirnya menjadi bencana. Kalau zaman dulu ya Mbak Eva ya, ketika kementerian lembaga memiliki servernya masing-masing gitu, ketika satu kementerian itu diserang, satu lembaga diserang, yang kena hanya kementerian itu saja, nggak ada masalah gitu. Nah ini begitu data disatukan, begitu sistem disatukan, apa yang terjadi? Hacker ini seneng, nggak usah kemana-mana, nggak usah nyari kemana-mana, tinggal nyerang ke satu tempat, udah itu dia bisa menghancurkan semuanya. Dampaknya bisa sekaligus gitu. Dan karena dia tahu bahwa ini adalah sistem milik pemerintah, makanya dia minta tebusannya lumayan tinggi, 8 juta dolar gitu. Nah, ketika kita membuat suatu sistem, di Indonesia terbiasa membuat sistem yang enterprise, hebat gitu, bagus, apalagi kemarin baru diresmikan Inagov, ya kan? Semuanya digitalisasi, kita disuruh cashless society, kita membayar QRIS, kita pakai transfer, kita nggak pakai duit cash. Kebayang nggak ketika kita sudah mendigitalkan semuanya itu, kemudian serangan cyber bertubi-tubi menyerang Indonesia. Ini judi online belum selesai. Bagaimana website-website pemerintah, website-website militer, website-website Baik. akademik kampus itu diserang sama bandar-bandar judi ini. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian kemarin ketika PDN ini lagi rame-ramenya, ternyata BAIS juga diserang. Ternyata Inavis juga kena. Ternyata Kementerian Perhubungan juga kena.
gitu. Belum lagi sebelum-sebelumnya ada Dukcapil, ada KPU, ada Telkom, ada Indihome, ada PLN. Oh, banyak sekali gitu. Nah, Ya. ya masa kita bilang ini jadi pembelajaran, udah telat belajarnya. Baik. Ini pembelajaran yang sangat-sangat mahal sekali gitu. Iya, Dari ini kasus pelajaran yang yang sangat kemarin mahal, sudah telat belajarnya. Saya catat poinnya tadi, sistemnya harus dikuatkan, Ya. kemudian orang-orangnya juga harus mumpuni ya untuk menguatkan sistem cyber kita ya. Oh iya, Baik, benar terima sekali. kasih Pak Pratama sudah bergabung bersama kami di Top News. Oke, terima kasih.